Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pegawai Official. Pada kesempatan pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang teori mekanika kuantum dan konfigurasi elektron. Materi ini untuk kelas 10 SMA, SMK semester ganjil. Baik, mari kita mulai saja. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu menerapkan teori atau mekanika kuantum untuk menuliskan konfigurasi elektron. Yang kedua, diagram orbital. Jadi bisa menuliskan diagram orbital. Yang ketiga, bisa menentukan harga bilangan kuantum pada suatu atom. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, kita ingat kembali tentang perbedaan model atom Bohr dan model atom mekanika kuantum. Apa saja perbedaannya itu? Ya, kita lihat untuk Bohr dan mekanika kuantum. Nah, tokohnya Niels Bohr. Kalau untuk model atom Bohr itu tokohnya Niels Bohr, sedangkan mekanika kuantum tokohnya adalah Erwin Schrödinger mengenai teori mekanika kuantum, mekanika gelombang, dan Heisenberg mengenai asas ketidakpastian. Sedangkan menurut Bohr, posisi elektron itu dalam teori atom Bohr, elektron berada pada lintasan yang disebut kulit atom. Di sini dikenal dengan kulit atom pada Bohr. Sedangkan pada mekanika kuantum, posisi elektron itu adalah berada pada wilayah, kemungkinan berada pada wilayah tertentu yang lebih tebal atau kebolehjadian ditemukannya elektron pada wilayah tertentu. Lihat gambarnya, gambar dari model atom Bohr. Ini ada lintasan-lintasan yang disebut kulit tadi, ya. Ada inti atom, lintasan pertama, lintasan kedua, ketiga, dan seterusnya sampai 7, masih ingat ya. Kemudian untuk mekanika kuantum, gambarnya adalah ini inti yang paling tebal, di luarnya ada lingkaran yang agak menebal, kemudian ada ruang kosong, kemudian ada ruang lingkaran yang agak menebal kembali. Nah, di lingkaran yang agak menebal inilah kemungkinan ditemukannya elektron lebih besar. Sudah ingat sekarang perbedaan antara model atom Bohr dan mekanika kuantum? Yang akan kita pelajari untuk kali ini adalah mekanika kuantum. Berarti kita akan mempelajari sesuai dengan apa yang ditemukan oleh Erwin Schrödinger dan Heisenberg, ya, dengan gambarnya seperti ini. Nah, untuk itu maka pada model atau mekanika kuantum dikenal dengan namanya bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu angka yang menunjukkan nilai-nilai tertentu. Bilangan kuantum yang pertama adalah bilangan kuantum utama, lambangnya N. Bilangan kuantum utama ini mempunyai nilai 1, 2, 3, dan seterusnya. Artinya ini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat ini menunjukkan nomor kulit, jadi kulit K, kulit L, M, N, O, dan seterusnya sampai 7. Dimana semakin naik nilai N-nya, maka kerapatan elektronnya makin jauh dari inti. Artinya semakin besar nilai N-nya berarti lingkarannya semakin besar, semakin jauh dari inti. Kalau di Bohr ya kulitnya semakin keluar. Kemudian semakin besar nilai N, maka semakin tinggi energi elektron dan ikatan pada inti semakin longgar. Jadi semakin jauh dari inti, maka ikatan terhadap intinya makin lemah. Sedangkan semakin besar energinya, ya berarti semakin besar kulit atomnya. Ibaratnya kalau di Bohr itu berarti energinya semakin tinggi. Itu bilangan kuantum utama. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimut, lambangnya L. Ya,
Apa saja itu bilangan kuantum azimut? Nah, memiliki nilai dari 0 sampai dengan n-1 untuk tiap nilai n, di mana n adalah bilangan kuantum utama. Maksudnya apabila n-nya sama dengan 1 maka l-nya 0 karena n-1 ya kan. Apabila n-nya 2 maka l-nya adalah 2 kurangi 1 berarti 1. Kalau n-nya 3 berarti l-nya adalah 2, 3 kurangi 1 2 dan seterusnya. Bilangan kuantum azimut atau di dalam bilangan kuantum azimut itu terdapat dengan adanya subkulit, di mana subkulit itu dituliskan dalam huruf S yang nilainya 0, P nilainya 1, D nilainya 2, F harganya 3 dan seterusnya. Jadi di sini ada subkulit S, P, D, F. Kalau mungkin ya F, G, H dan seterusnya ya. Itu pada bilangan kuantum azimut ada subkulit S, P, D, F, itu yang paling dikenal. Kemudian bilangan kuantum azimut itu menunjukkan bentuk dari tiap orbital. Jadi S itu bentuk orbitalnya beda dengan P, beda dengan D, dan beda dengan F. Itu bilangan kuantum azimut. Nilainya n-1 gitu ya. Nah, yang ketiga, bilangan kuantum magnetik lambangnya M. Bilangan kuantum magnetik lambangnya M ini memiliki nilai bulat antara -1 sampai dengan plus. Ya, bukan -1 maksudnya min L sampai dengan plus L. Min L sampai dengan plus L termasuk 0 dalamnya. Karena kalau sudah -1 0 plus 1, -2 -1 0 plus 2 plus 3 dan seterusnya. Itu nilai dari bilangan kuantum magnetik min L sampai dengan plus L. Artinya apa? Apabila L-nya 1 berarti dimulai dari -1 magnetiknya ini ya. Magnetiknya ini berarti mulai dari -1 kalau L-nya 1. Kalau L-nya 2 berarti magnetiknya ini dimulai dari -2 sampai dengan plus 2 dan seterusnya. Bilangan kuantum magnetik juga menunjukkan ruang orbital dalam subkulit atom. Jadi nanti di sini masing-masing orbital SPDF itu memiliki jumlah ruang yang berbeda-beda. Ya. Orbital S memiliki 1 ruang, P 3 ruang, D 5 ruang, serta F 7 ruang dan seterusnya. Itu bilangan kuantum magnetik. Nah, masing-masing ruang ini nanti terisi oleh maksimal 2 elektron. Jadi pada S isinya 2 elektron, pada P berarti 6 elektron karena masing-masing isinya 2, ada 3 ruang. Pada D ada 10 elektron, pada F ada 14 elektron dan seterusnya. Ya, ruang orbital ini nanti digambarkan dengan kotak atau garis atau lingkaran, boleh kotak, boleh garis, boleh lingkaran. Ini penggambaran ruang orbital ya, bisa digambarkan dengan kotak, garis atau lingkaran terserah, tapi saya nanti biasanya menggunakan kotak. Itu bilangan kuantum magnetik. Yang keempat, bilangan kuantum spin. Spin itu bahasa kitanya kan memutar, jadi bilangan kuantum yang menunjukkan arah rotasi mempunyai nilai, arah rotasi itu mempunyai nilai plus setengah, biasanya ditunjukkan dengan tanda panah ke atas, dan min setengah ditunjukkan dengan tanda panah ke bawah. Apa artinya plus setengah dan min setengah? Ya, plus setengah artinya arah rotasi ke kiri berlawanan arah jarum jam, sedangkan min setengah artinya rotasi ke kanan ya, atau searah jarum jam. Itu begitu.
plus setengah artinya rotasinya ke kiri berlawanan arah jarum jam. Kalau umat Islam itu berarti seperti memutari Ka'bah atau tawaf, itu gerakannya ke kiri muternya. Sedangkan min setengah artinya merotasi ke kanan searah jarum jam, jadi seperti putaran jarum jam. Yang berlaku secara umum itu adalah ke kanan. Contoh, ya ini contoh orbital S, satu kotak, satu ruang, isinya 2 elektron, satu ke atas, satu ke bawah, berarti satu nilainya plus setengah, yang ke bawah ini nilainya min setengah. Orbital P, 3 ruang, ya isinya maksimal 6 elektron, boleh kurang, boleh lebih, jangan, ya. Masing-masing ruang isinya maksimal 2, boleh 1, boleh, ya. Nanti ada aturannya tersendiri, masing-masing 2, masing-masing ruang ini ada 3 ruang, sehingga P maksimal itu 6 elektron dan seterusnya. Untuk D juga begitu. Ya, itulah tadi keempat bilangan kuantum yang harus kita pahami untuk memahami tentang teori mekanika kuantum. Jadi ada bilangan kuantum. Nah, contoh penerapannya sekarang dari keempat bilangan kuantum yang sudah kita pelajari itu, ya misal jika n-nya 3 maka l-nya 2, karena tadi masih ingat nilai l itu adalah n-1, n-nya 3 berarti 3 kurangi 1, 2, menunjukkan orbital D, ya. L2 itu adalah D, kalau 1 P, kalau 0 S, ya. Kalau 3 L-nya berarti F. Nah, seperti digambarkan dalam tabel di bawah ini. Nah, ini tabelnya. Bilangan kuantum utama, ya. Bilangan kuantum azimutnya, L-nya itu kan tadi 2, ya. 2 itu berarti isinya 0, 1, 2. 0 itu berarti untuk S, 3S, ruang. 1 itu berarti P, 3P, itu ruang, ya. 2 itu berarti D. Maka di sini ada subkulit 3S, 3P, 3D. Nah, angka 3-nya dari mana, Pak? Dari sini. Dari nomor kulit. Bilangan kuantum utama itu menunjukkan nomor kulit. Nah, dari subkulit 3S, 3P, 3D ini, ya, dari subkulit 3S, 3P, 3D ini, bilangan kuantum magnetiknya gimana? Nah, bilangan kuantum magnetiknya kalau S itu berarti hanya satu ruang, dia hanya memiliki nilai 0. Ibarat rumah itu hanya satu kamar, kamarnya itu nomor kamarnya 0 gitu. Sedangkan P itu tadi 3 ruang atau 3 kamar ibarat rumah itu. Nah, masing-masing kamar itu memiliki nomor -1, 0, 1. Jadi masih ingat ya, bilangan kuantum magnetik itu bernilai adalah min L sampai dengan plus L. Nah, karena L-nya 1 berarti ini dimulai dari -1, 0, plus 1. 3 ruang. Masing-masing kamar atau ruang ini memiliki nomor -1, 0, dan 1. Untuk D itu bilangan kuantum azimut atau nilai L-nya adalah 2. Maka bilangan kuantum magnetnya mulai dari -2 sampai dengan plus 2. Jadi ada 5 ruang, di mana masing-masing kamar atau ruang itu nomornya -2, -1, 0, plus 1, dan plus 2. Nah, dari masing-masing subkulit SPD ini jumlah orbital pada subkulitnya berapa? Ini 1, ya kan? Ini 3 ruang, ini 5 ruang. Nah, yang 1 ruang ini maksimal menampung 2 elektron, berarti 3S ini maksimal 3S2, 3P ini maksimal 3P6, 3D ini maksimal 3D10, karena ada 5 ruang, masing-masing ruang maksimal diisi 2 elektron plus setengah dan min setengah. Itu contoh penerapannya seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami.
Nah, kemudian bentuk orbitalnya gimana? Pembahasan berikutnya adalah tentang bentuk orbital. Kita lihat orbital S. Nah, ini digambarkan dengan lingkaran yang menempel pada titik pusat. Orbital S. Orbital S itu berarti subkulit yang paling dekat dengan inti. Jadi sebuah orbital S berbentuk bulat, ukuran orbitalnya akan makin besar jika N-nya naik. Jadi semakin kulitnya besar, orbital S-nya makin besar. Bentuk orbital yang kedua adalah orbital P. Bentuknya kayak apa? Nah, ini. Jadi ada dua lingkaran atau dua halter ini saling berseberangan. Di sini ada sumbu X, Y, dan Z. Yang pertama adalah 2PZ. Ini lingkarannya atau halternya nempel di garis Z. 2PX nempel di sumbu X. 2PY nempel di sumbu Y. Ya. Jadi ada 3 ruang. Ini isinya 2 elektron, ya. Ini isinya 2 elektron, ini isinya 2 elektron. Nah, ini elektronnya digambarkan dengan halter atau 2 lingkaran. Ya, sehingga 2 P Z yang ini isinya 2 elektron, yang ini 2 elektron. Terdapat 3 orientasi yang mungkin, yaitu PZ, PY, dan PX. Orbital P adalah orbital yang berbentuk 2. Ini bentuk orbital P. Yang berikutnya adalah orbital D. Orbital D. Bentuknya kayak apa? Ini orbital D itu memiliki 5 ruang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masing-masing ini berarti D, X, Y, D, Y, Z, D, X, Z, D, X, D, Y, Z kuadrat, D, X, D, Y, Z kuadrat. Ini ada 5, masing-masing ini nanti 2 elektron, 2 elektron, 2 elektron, 2 elektron, 2 elektron. Pada kulit ketiga dan di atasnya terdapat 5 orbital D, masing-masing mempunyai arah yang berbeda pada ruang. Itu bentuk orbital. F di mana, Pak? Nah, silakan perdalam sedikit. Saya hanya menyampaikan sampai D. Berikutnya adalah konfigurasi elektron. Setelah kita memahami tentang bilangan kuantum, kemudian bentuk orbital, ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang konfigurasi elektron. Penulisan konfigurasi elektron berdasarkan aturan Aufbau yang penulisannya didasarkan urutan tingkat energi mulai dari tingkat energi terendah sampai tertinggi. Jadi aturan Aufbau itu mengatakan bahwa dalam pengisian elektron pada subkulit atom, cara pengisiannya atau cara menempatkannya dimulai dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang tinggi. Ya, dapat digambarkan seperti ini. Nah, 1S, kemudian bawah ini kulit pertama, berarti ini kulit kedua isinya S dan P. Ini kulit ketiga isinya SPD. Kulit keempat SPDF. Kulit kelima SPDF lagi. Ya, kalau mungkin sampai G. Kulit ke-6 SPDFGH, gitu ya. Kulit ke-7 SPDFGHI, gitu. Nah, tingkat energinya ditunjukkan seperti tanda panah ini. Nah, ini berarti S paling pertama. Kedua nulis lagi 2S, ya kan. Setelah 2S baru 2P, setelah 2P baru 3S, setelah 3S baru 3P, setelah 3P bukan ke 3D dulu tetapi ke 4S, setelah 4S baru 3D, 3D 4P, 4P 5S, terus begitu sesuai tanda panah ini, ya.
Nah, ini penulisan yang didasarkan pada aturan outflow dan ditulis menumpuk seperti ini sesuai dengan kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat, kelima, enam, tujuh. Nah, penulisan ini bisa juga ditulis mendatar seperti ini. Nah, ini jadi 1S isinya 2S isinya 2 elektron, 2P isinya 6 elektron, 3S 2 elektron, 3P 6 elektron, 4S 2 elektron, 3D 10 elektron, 4P habis 3D baru 4P 6 ya. Ingat ini nih, 4S2 3D 10 baru 4P 6, 5S2 baru 4D 10 ya. Terus begitu 4P6 dan seterusnya. Nah, ini pengisian elektron yang tertulis di sini adalah pengisian elektron maksimal. Jadi boleh kurang dari apa yang tertulis di sini. Ya. Itu penulisan mendatar. Jadi penulisan mendatarnya harus dituliskan seperti ini atau untuk mengingatnya seperti yang tadi. Contoh. Nah, ini C6 12 atom C memiliki nomor atom 6, nomor masanya 12, dan dipakai yang nomor atom ini karena nomor atom menunjukkan jumlah elektron. Cara nulisnya 1S2 kemudian nulis lagi 2S2 kemudian 2P2 ya. Ini sudah sesuai tingkat energinya. Contoh yang lain. Nah, ini Ca nomor atomnya 20 dan 40, yang dipakai yang 20. 1S2 ya, 2 ini berarti jumlah elektronnya, 20 dikurangi 2 sisanya masih 18. 18 masuk lagi ke 2S2 sudah dipakai 4, sudah ditempatkan 4, kemudian 2P6 sudah ditempatkan 10 ya, 3S2 urutannya 3P6 dan 4S2. Ini cara menulis konfigurasi elektron berdasarkan teori mekanika kuantum, jadi menggunakan subkulit belakang. Contoh yang ketiga ya, X2346, misalkan ada untuk X 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 dulu, baru 3D 3. 3D itu maksimal 10 tadi, tapi karena sisa dari pengisian yang sudah dilakukan itu masih 3, nah 3D-nya 3-nya ini masuk ke orbital 3D ya. Nah, kalau menurut Born pada pembelajaran yang lalu itu ini kan berarti K, ini L, yang kulit kedua kan berarti L, ini K, ini kulit keduanya L, kulit ketiganya M, ya kan, kulit keempatnya N, nah, gitu ya. K, L, M, M-nya sampai ini, N, ya. Nah, dari sini, dari konfigurasi yang ada, maka kita juga bisa menentukan elektron valensi. Masih ingat elektron valensi? Elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Ya, jika berakhir pada 2P, maka cara menghitungnya elektron valensi itu seperti ini. Nah, itu elektron valensinya C. Atom C maksud saya itu berarti 4 itu didapat dari 2 pada 2S ditambah 2 pada 2P, 2 tambah 2 4. Kalau nulis konfigurasinya berakhir pada orbital P, jadi S ditambah P gitu ya. Kalau menulis konfigurasinya berakhir pada S, maka elektron valensinya cukup yang ada di S saja, di S saja. P enggak perlu diikutkan karena ini berakhir pada 4S, berarti yang ada di S itu 2. Jika penulisan konfigurasinya berakhir pada
D seperti ini, maka elektron valensinya diperoleh dari 4s ya, yang isinya 2 ini ditambah dengan 3D. D-nya itu berarti N-1, artinya nomor kulitnya berkurang 1 dari 4 ke 3 ya. 2 ditambah 3 hasilnya 5 ya. Itu cara menentukan elektron valensi pada konfigurasi elektron. Nah, dari konfigurasi elektron yang sudah dikerjakan ini, maka bisa ditulis diagram orbital. Nah, untuk menuliskan diagram orbital ini berarti kita menggunakan apa itu, magnetik ya, bilangan kuantum magnetik maksud saya. Nah, kemudian dalam pengisian elektron ke dalam orbital atom harus sesuai aturan Hahn. Dalam menggambarkan diagram orbital ini ada aturannya, namanya aturan Hahn. Bunyinya apa? Isikan elektron secara rata atau setengah penuh terlebih dahulu, baru kemudian penuh. Apa maksudnya? Gitu ya. Tadi dalam bilangan kuantum magnetik kan ada ruang. S ruangnya 1, P ruangnya 3, D ruangnya 5, dan seterusnya. Itu ditulis dalam istilah diagram orbital. Nah, diagram orbital dapat digambarkan dengan kotak seperti berikut. Nah, kita lihat tabel ini. Orbital S, diagram orbitalnya adalah kotak dengan elektron isinya 2 maksimal, ke atas dan ke bawah, plus setengah dan min setengah, berarti S ini spinnya plus setengah dan satunya min setengah. Gambar kotak ini menunjukkan bilangan kuantum magnetik. Untuk S itu hanya 1 ruang. Untuk P ya, itu ada 3 ruang. Nah, ada 3 ruang ya. Diagram orbitalnya ini kebetulan penggambarannya adalah penuh. Jadi ruang yang pertama, ruang yang kedua, ruang yang ketiga masing-masing berisi 2 elektron dengan nilai spinnya adalah plus setengah dan min setengah masing-masing gitu. Ruang ini nomor min 1, ini 0 yang tengah, yang sebelah kanan atau paling kanan plus 1, karena P itu nilainya 1 tadi kan. Untuk D juga begitu, sama ya. Ada 5 ruang, masing-masing ruang berisi maksimal 2, jadi boleh kurang dari 2, boleh 1, tapi nanti ada aturannya, pakai aturan Hahn. Jadi isinya setengah penuh dulu ini ya, jadi isinya yang ke atas dulu 1, 1, 1, 1, 1, baru berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, ke 6-nya ini, ke 7-nya ini, ke 8-nya ini, ke 9 ini, 10-nya ini gitu ya. Jadi jangan langsung dipasangkan, tapi diisi 1 dulu, setengah penuh dulu, baru penuh ya. Demikian pula untuk yang F, yang F sama ya, yang F sama. Jadi yang F itu adalah 7 ruang, masing-masing isinya 2. Jadi F itu maksimal menampung 14 elektron, boleh kurang dari 14, tidak boleh lebih dari 14. Jadi ngisinya satu-satu dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ke 8-nya baru ke sini, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 1 sampai 7 itu yang ke atas dulu, 8 sampai 14 baru tanda panah yang bawah. Jadi yang boleh sendirian adalah yang bernilai plus setengah, sedangkan doublenya pasti min setengah. Itu cara menuliskan diagram orbital dengan menggunakan aturan Hahn ya. Nah, dari sana maka kita bisa menentukan harga keempat bilangan kuantum. Dalam menentukan bilangan kuantum ada larangan Pauli, di mana larangan Pauli mengatakan tidak boleh suatu atom memiliki keempat harga bilangan kuantumnya sama. Jadi keempat-empatnya sama, artinya nilai keempat bilangan kuantum suatu atom tidak ada yang sama persis, pasti salah satunya berbeda. Seperti ini nih contohnya ya, 2s2
harga bilangan kuantumnya ini tempat bilangnya. N-nya sama, N2 karena ini nomor kulitnya 2, L-nya 0 karena S, ya kan? M-nya 0 juga. Mengapa? Karena S itu hanya satu ruang, yaitu ruang ke-0, ya, maka M-nya sama. Tapi begitu elektronnya berisi 2, satunya spinnya itu satu bernilai plus setengah dan yang lainnya bernilai min setengah. Jadi tidak ada yang sama. Yang tiga ini sama, N-nya sama-sama 2, L-nya sama-sama 0, M-nya sama-sama 0 juga, tapi S-nya pasti berbeda. Jadi tidak ada di dalam satu ruang ini min setengah dan min setengah atau plus setengah dan plus setengah, nggak ada. Jadi nggak boleh tempat-tempatnya sama, satu harus berbeda, yaitu S ini harus berbeda. Itu dalam menentukan harga bilangan kuantum. Maksudnya 4 bilangan kuantum yang mana ini? N, L, M, S. Jadi nilai N-nya 2, nilai L-nya 2, nilai M-nya 2, nilai S-nya plus setengah. Yang ini N-nya 2, L-nya 0, M-nya 0, S-nya min setengah, gitu ya. Nah, menentukan harga 4 bilangan kuantum. Contoh, kita lihat contohnya. 3P4. Jadi ada 3P4. Nah, dari 3P4 ini maka ada 4 harga bilangan kuantum. Yang pertama adalah N, harga N bilangan kuantum utama ditunjukkan oleh angka 3 yang di depan. Yang kedua adalah L, bilangan kuantum asimut ditunjukkan oleh P, ya. P di sini bisa S, bisa P, bisa T, bisa F. Nah, itu L. Kemudian harga bilangan kuantum magnetik dan spin sebetulnya itu ditunjukkan oleh angka pangkatnya itu, ya, angka pangkatnya ini menunjukkan magnetik. Jadi magnetiknya 4. Nah, nanti kita saat ngisi itu pada yang keempat itu jatuh di ruang keberapa. Nah, itu berarti harga bilangan kuantum magnetik. Jadi pada saat kita mengisi elektron yang keempat itu jatuh di ruang berapa, ya, itu berarti nilai magnetik. Kemudian sendirian apa berpasangan? Kalau sendirian berarti plus setengah, kalau berpasangan berarti min setengah. Coba kita lihat harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir 3P4 ini, ya, itu adalah N-nya 3, kemudian L-nya 1. Mengapa kok L-nya 1? Karena L itu adalah bilangan kuantum asimut yang ditentukan oleh P. P itu 1. Tadi kan S itu 0, P itu 1, D itu 2, dan seterusnya. M-nya bagaimana? Nah, harga bilangan kuantum magnetik dan spin itu dicari dari, untuk mencari M dan S ini Anda harus menggambarkan ruang orbitalnya dulu. Karena ini P, maka ada 3 ruang. Ini digambar 3 ruang ini, ya. Kemudian elektronnya ada 4, maka diisikan 1, kemudian 2-nya ini yang di tengah, ketiganya yang paling kanan, keempatnya jatuh pada ruang yang paling kiri, ya. Jadi elektron terakhir ini kan berarti elektron yang nomor 4, nomor 1, ini yang ke-1, kedua, ketiga, keempat. Ini elektron terakhirnya ini. Ternyata elektron terakhirnya menunjuk panah ke bawah, ya. Nah, ini ruang ini pada ruang nomor berapa? Ruang ini pada ruang nomor min 1, di tengah 0, paling kanan plus 1, maka bilangan kuantum magnetiknya adalah min 1. Jadi elektron terakhir atau elektron keempat yang kita tuliskan ini masuk pada ruang dengan angka min 1, maka magnetiknya bernilai min 1, ya kan? S-nya berapa? Nah, kita lihat S-nya. S-nya min setengah. Mengapa min setengah? Karena tanda panahnya ke bawah. Jadi kalau di sini 3P3, maka ngisinya kan ke sini 1, 2, 3, misal ya 3P3 di sini. Maka cara ngisinya ini kan 1, keduanya yang di tengah, ketiganya ini. Nah, maka magnetiknya gimana? Magnetiknya tidak min 1 lagi, tapi plus 1.
Spinnya gimana? Karena tanda panah ke atas berarti jadi plus setengah. Itu cara menentukan harga keempat bilangan kuantum dari teori mekanika kuantum. Sekian, terima kasih. Ya, silakan semua saran maupun pertanyaan ditulis bagaimana tertulis pada komentar berikut ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.